Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope you feel happy and healthy today. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik tema 2 yang berjudul bermain di lingkunganku. Subtema 1, 2, 3, 4. Bermain di lingkungan rumah, bermain di rumah teman, bermain di lingkungan sekolah, dan bermain di tempat wisata. Yang mana pada video pembelajaran ini kalian akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia mulai dari PB1 sampai 6. Silakan anak-anak buku tematik disiapkan. Kompetensi dasar dari mata pelajaran ini adalah menguraikan kosakata dan konsep tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Serta melaporkan penggunaan kosakata bahasa Indonesia atau bahasa daerah yang tepat melalui hasil pengamatan tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bentuk teks tulis, lisan, dan visual. Yang mana tujuan pembelajaran dari video ini adalah kalian dapat membaca kembali teks pendek yang berkaitan dengan keragaman benda dengan lafal dan intonasi yang tepat. Dan juga kalian dapat menyebutkan keragaman benda di sekitar serta dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan bentuknya dengan benar. Serta dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana tentang keragaman benda di lingkungan sekitar dengan ejaan yang tepat. Saat kalian belajar tematik, kalian akan selalu ditemani oleh Meli, Udin, Dayu, Benny, Lani, Edo, dan Siti. Ayo anak-anak, silahkan dibuka buku tematiknya halaman 6. Kita baca bersama-sama teks yang berjudul Bermain Perahu Kertas. Benny sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. Satu lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu, juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Benny sangat menyukai permainan ini. Setelah kalian membaca teks yang berjudul Bermain Perahu Kertas, coba sekarang jawablah pertanyaan berdasarkan teks tersebut. Pertanyaan yang pertama, apa saja benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Ya, betul sekali. Air, kertas, ember, atau baskom. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara memainkan perahu tersebut? Bagaimana caranya anak-anak? Ya, perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu, bisa juga diapungkan pada genangan air pada saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Nah, pertanyaan ini bisa kalian jawab ada di buku tematik halaman 7. Coba kalian amati benda-benda yang ada di sekitar kalian. Apakah benda-benda tersebut memiliki bentuk dan warna yang sama? Benda di sekitar kita memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada yang berbentuk lingkaran, persegi, persegi panjang, segitiga, tabung, kubus, balok, dan lain sebagainya. Nah, berikut ini adalah contoh benda yang berbentuk lingkaran.
Benda-benda ini bisa kita lihat di lingkungan sekitar kita. Benda yang berbentuk lingkaran, contohnya adalah cincin, jam dinding, CD, piring, loaf, atau kaca pembesar, serta roda sepeda. Selain itu, ada makanan juga yang berbentuk lingkaran, yaitu hamburger, donat, cookies, dan benda-benda yang lainnya, yaitu jam tangan dan uang koin. Sedangkan benda yang berbentuk persegi antara lain figura, lantai, amplop, disket, timbangan berat badan, dan juga jam dinding. Jam dinding ada yang berbentuk lingkaran dan ada juga yang berbentuk persegi. Berikutnya adalah contoh benda yang berbentuk persegi panjang. Coba kalian amati di lingkungan rumah kalian. Apa saja benda yang berbentuk persegi panjang? Ya, kita bisa melihat papan tulis, laptop, kartu identitas, buku catatan, kertas, uang kertas, dan kalkulator. Itu adalah contoh-contoh benda yang berbentuk persegi panjang. Sekarang contoh benda yang berbentuk segitiga, apa saja kira-kira ya anak-anak? Contoh benda yang berbentuk segitiga adalah atap rumah, traffic sign, penggaris, kemudian potongan pizza, gantungan baju, dan potongan sandwich. Sekarang contoh benda yang berbentuk tabung. Coba kalian amati lingkungan sekitar kalian anak-anak. Kalau di sini misalkan memberikan contoh benda-benda yang berbentuk tabung antara lain cangkir, kaleng, gelas, lilin, serta tempat sampah, tabung LPG, ember atau timba, dan juga pensil. Benda-benda yang berbentuk kubus, contohnya adalah rubik, kardus, kotak kado, dan juga dadu. Sedangkan contoh benda yang berbentuk balok adalah kotak tisu, kulkas, sound system, korek api, batu bata, kotak kayu, lemari, dan permainan blok. Nah, selain memiliki bentuk, benda juga memiliki wujud anak-anak. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Contoh benda padat yang ada di sekitar kita antara lain setrika, jam dinding, buku, kursi, kamera, komputer, tanaman, payung merupakan contoh-contoh benda padat yang ada di sekitar kita. Kemudian contoh benda cair di sekitar kita antara lain apa saja ya anak-anak? Ada air, ada jus, ada sirup, kemudian minyak, kecap, saus, dan juga madu. Bagaimana dengan contoh benda gas di sekitar kita? Contoh benda gas di sekitar kita antara lain balon. Balon itu benda padat, tetapi udara yang ada di dalam balon itu merupakan benda gas. Asap kendaraan, asap pabrik, serta asap saat kita merebus air. Nah, asap itu
merupakan benda gas. Selain itu apalagi anak-anak? Ya, betul sekali. Gas yang ada di dalam tabung LPG. Kalau tabung LPG-nya itu benda padat, namun gas yang ada di dalamnya adalah benda gas. Apakah kalian tahu apa itu simpai dan bagaimana bentuk simpai? Ya, di bawah ini adalah contoh simpai. Ada simpai yang terbuat dari plastik dan ada simpai yang terbuat dari rotan. Ayo anak-anak, kita baca teks bacaan berikut bersama-sama. Kalian bisa melihat buku tematik kalian halaman 13. Bermain simpai. Tahukah teman-teman apakah simpai itu? Pernahkah teman-teman memainkannya? Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Simpai terbuat dari rotan. Simpai dapat dipakai untuk bermain dan olahraga. Cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang. Kemudian, pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Permainan ini dapat dilakukan secara bersama-sama. Pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama. Apakah kalian juga bisa melakukan permainan simpai di rumah? Sekarang, amati simpai yang kamu punya. Isilah kolom di bawah ini sesuai dengan pengamatanmu. Nah, kita bisa mengamati warna simpai, permukaan simpai, bentuk, serta kegunaannya. Kita amati bersama-sama ya teman-teman, berdasarkan simpai yang ada di gambar tersebut atau simpai yang kalian miliki. Warna simpai ada yang coklat, merah, hijau, kuning, dan biru. Bagaimana dengan permukaannya? Permukaan simpai ada yang kasar dan ada yang halus. Simpai yang terbuat dari rotan itu permukaannya halus, sedangkan simpai yang terbuat dari plastik itu permukaannya agak kasar. Bagaimana bentuk simpai? Simpai bentuknya lingkaran. Kegunaannya untuk apa ya? Kegunaannya untuk bermain dan olahraga. Kalian bisa melengkapi pertanyaan ini di buku tematik kalian halaman 18. Benda-benda di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar antara lain batu, pasir, dan kulit pohon. Contoh benda yang basah adalah air. Benda yang memiliki permukaan halus antara lain kapas, bulu, dan kertas. Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Bentuk benda juga beragam. Ada yang bentuknya tetap, ada juga yang berubah. Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air di dalam gelas jika dipindahkan ke botol, bentuknya akan berubah menyerupai botol. Nah, setiap kata memiliki makna atau arti. Kita akan belajar beberapa makna dan arti dari sebuah kata yang ada di dalam teks bacaan tadi, anak-anak. Kalian juga bisa melihat kata-kata ini di buku tematik kalian halaman 22. Kata yang pertama adalah halus. Maknanya apa, anak-anak? Halus maknanya adalah licin, lembut, atau tidak kasar. Kalian coba pegang lantai yang ada di rumah kalian. Nah, itu permukaannya halus, licin, lembut, atau tidak kasar. Kemudian kata yang kedua adalah kasar. Maknanya kesat atau tidak halus. Kata yang ketiga yaitu basah.
maknanya mengandung air. Kata yang keempat adalah tetap. Maknanya adalah tidak berubah keadaan atau bentuknya. Kata yang terakhir adalah berubah. Maknanya berbeda dari semula. Sekarang ayo kita melakukan eksperimen. Kita akan belajar tentang sifat-sifat benda. Coba kalian siapkan alat dan bahan yang diperlukan, antara lain kertas, batu, piring, dan gelas. Cara kerjanya bagaimana? Pertama, letakkan kertas di atas lantai. Perhatikan bentuk dan besarnya. Kedua, ambil kertas tersebut dan pindahkan ke dalam piring. Apa yang dapat kamu lihat? Berubahkah bentuknya? Kemudian yang ketiga, ambil batu dan letakkan di atas meja. Amati bentuk dan besarnya. Yang keempat, pindahkan batu tersebut ke dalam gelas. Apa yang dapat kamu lihat? Berubahkah bentuknya? Berdasarkan kegiatan ini, apa yang dapat kamu simpulkan, anak-anak? Berdasarkan kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa kertas dan batu tidak akan berubah bentuk dan ukuran walaupun berpindah tempat. Karena kertas dan batu adalah benda padat, sedangkan sifat benda padat adalah tidak akan berubah bentuk dan ukurannya tetap walaupun berpindah tempat. Oke, eksperimen yang kedua. Alat-alat dan bahan yang diperlukan antara lain kelereng, air, pensil, sirup, minyak, gelas, serta botol air mineral. Bagaimana cara kerjanya? Masukkan kelereng ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Apakah kelerengnya akan berubah bentuk? Yang kedua, masukkan kelereng tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah? Apakah tetap? Yang ketiga, masukkan air ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Setelah itu, pindahkan air tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah? Yang kelima, masukkan pensil ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Kemudian, pindahkan pensil tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah, anak-anak? Kemudian cara kerja yang ketujuh, masukkan sirup ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Pindahkan sirup tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah. Yang kesembilan, masukkan minyak ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Yang kesepuluh, pindahkan minyak tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah. Nah, dari eksperimen yang Miss lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa kelereng bentuknya akan tetap. Meskipun dia dipindahkan ke dalam botol aqua ataupun ke dalam gelas, maka bentuk kelereng tidak akan berubah. Tetap sama seperti semula. Bagaimana dengan air? Ketika air dimasukkan ke dalam botol, maka bentuknya akan seperti botol. Sedangkan ketika air dimasukkan ke dalam gelas, maka bentuknya akan seperti gelas. Ini berarti bentuk air itu berubah-ubah sesuai dengan wadahnya atau tempatnya. Benda yang ketiga, pensil. Pensil juga bentuknya akan tetap meskipun dia dipindahkan dari dalam botol ke dalam gelas.
bentuknya tetap sama seperti semula, tidak ada perubahan. Bagaimana dengan sirup? Ketika kita memasukkan sirup ke dalam botol, maka bentuk sirup akan seperti botol. Dan ketika kita memasukkan sirup ke dalam gelas, maka bentuknya akan seperti gelas. Ini berarti sirup benda yang berubah bentuk atau berubah sesuai dengan wadahnya. Bagaimana dengan minyak tadi? Minyak ketika dimasukkan ke dalam botol, maka bentuknya seperti botol. Dan ketika dipindahkan ke dalam gelas, maka bentuknya akan seperti gelas. Ini berarti minyak itu bisa berubah-ubah. Nah, dari percobaan tadi dapat disimpulkan bahwa kelereng dan pensil tidak akan berubah bentuk dan ukuran walaupun berpindah tempat. Kelereng dan pensil adalah benda padat. Sifat benda padat adalah tidak akan berubah bentuk dan ukuran walaupun berpindah tempat. Air, sirup, dan minyak adalah benda cair. Bentuk air, sirup, dan minyak selalu berubah-ubah sesuai bentuk wadah dan tempatnya. Sifat benda cair adalah bentuknya berubah-ubah sesuai dengan bentuk wadahnya. Ayo anak-anak, kita lanjutkan eksperimen yang ketiga. Kalian bisa melihat di buku tematik kalian halaman 38. Nah, alat dan bahan yang diperlukan adalah balon dan kantong plastik bening. Bagaimana cara kerjanya? Pertama, tiuplah balon sampai menggelembung. Kemudian, ikat mulut balon dengan karet. Yang kedua, tiuplah kantong plastik sampai mengembang. Selanjutnya, ikat mulut plastik dengan karet. Amati bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimana bentuk balon dan kantong plastik? Apa kesimpulanmu? Nah, dari percobaan atau eksperimen tadi dapat disimpulkan bahwa balon dan plastik adalah benda padat. Balon dan plastik jika ditiup akan menggelembung dan di dalamnya ada gas atau udara. Sifat benda gas adalah bentuknya berubah-ubah sesuai bentuk wadah dan tempatnya. Benda gas jika dipindah tempat maka bentuknya akan berubah seperti tempatnya. Jika gas dimasukkan ke dalam balon maka bentuknya seperti balon. Jika balonnya berbentuk lingkaran, maka udaranya juga akan membentuk lingkaran. Jika gas dimasukkan ke dalam botol, maka bentuknya akan seperti botol. Sekarang kita lanjutkan. Silahkan kalian buka tematik kalian, buku tematik kalian halaman 45. Kita baca teksnya bersama-sama. Wujud benda. Dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya, kelereng, batu, dan pensil. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contoh benda cair antara lain sirup dalam botol, teh dalam gelas, dan air minum dalam cangkir. Sedangkan benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya antara lain udara dalam balon, ban sepeda, dan kantong plastik yang ditiup. Dari bacaan tadi, ada beberapa kata yang perlu kalian ketahui makna atau artinya anak-anak. Kata yang pertama, wujud, ukuran, padat, cair, dan gas. Kita mulai dari kata yang pertama, wujud. Maknanya apa? Wujud maknanya adalah rupa atau bentuk yang dapat diraba. Sedangkan ukuran maknanya adalah isi atau besarnya benda dalam sebuah ruang.
Padat maknanya adalah benda yang isi dan bentuknya tetap, tidak berubah-ubah. Cair maknanya adalah bersifat seperti air atau encer. Kemudian yang terakhir adalah gas. Maknanya adalah ringan, bersifat seperti udara. Sekarang silahkan kalian lihat buku tematik kalian halaman 67. Amatilah benda-benda berikut di rumahmu. Manakah yang termasuk benda padat? Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Ada 10 benda di sini. Ada kursi, meja, minyak, vas bunga, televisi, air putih, piring, gelas, sendok, dan penggaris. Kita mulai dari yang pertama. Kursi. Kursi termasuk benda padat atau bukan benda padat? Betul sekali, kursi merupakan contoh benda padat. Bagaimana dengan meja? Meja juga merupakan contoh benda padat. Sedangkan minyak ini adalah benda cair, jadi dia bukan benda padat. Bagaimana dengan vas bunga? Vas bunga adalah benda padat. Televisi juga begitu, televisi juga benda padat. Sedangkan air putih itu adalah benda cair, jadi di sini air putih bukan benda padat. Piring benda padat, gelas benda padat, sendok juga benda padat. Bagaimana dengan penggaris? Penggaris juga benda padat. Kita lanjutkan halaman 86 dan 87. Amatilah benda-benda berikut di rumahmu. Berilah tanda centang pada benda yang mengandung gas dan tanda silang pada benda yang bukan gas. Nomor 1 dan 2. Nomor 1 adalah es batu yang dimasukkan ke dalam gelas. Apakah es batu merupakan benda gas? Bukan anak-anak, es batu merupakan benda padat. Bagaimana dengan yang nomor 2? Balon yang ditiup, benda gas atau bukan? Iya, balon yang ditiup merupakan benda gas karena dalam balon terdapat udara. Bagaimana dengan gambar yang ketiga? Plastik berisi udara juga merupakan benda gas. Kalau pasir bukan benda gas, jadi diberi tanda silang. Nomor 5, ini adalah kopi di dalam cangkir. Kalau kopinya sendiri itu adalah benda cair. Namun di sini ada uapnya. Yang dimaksud di sini adalah uap. Uap adalah termasuk benda gas, jadi kita beri tanda centang. Bagaimana dengan ban? Ban juga merupakan benda gas karena dalam ban terdapat udara. Gambar nomor 7 adalah es batu yang mencair. Apakah es batu yang mencair itu merupakan benda gas? Bukan anak-anak. Es batu yang mencair adalah benda cair. Gambar yang ke-8 adalah boneka. Apakah boneka benda gas? Bukan. Boneka adalah benda padat. Nomor 9 adalah kaos. Apakah kaos benda gas? Bukan. Kaos adalah benda padat. Sedangkan nomor 10, minyak di dalam botol. Apakah ini termasuk benda gas? Bukan. Minyak dalam botol termasuk benda cair, sedangkan botolnya adalah benda padat. Coba kalian amati benda-benda di bawah ini. Di sini saya sudah menuliskan nama-nama bendanya mulai dari nomor 1 sampai 15. Kita analisa wujud bendanya. Nama benda yang pertama adalah sapu. Wujudnya bagaimana anak-anak? Padat. Sedangkan penggaris juga benda padat. Lemari benda padat. Meja juga benda padat. Kursi padat. Sirup benda cair. Udara dalam balon wujudnya gas. Udara dalam ban sepeda wujudnya gas juga. Sedangkan kopi, kalau kopinya itu benda cair, sedangkan uapnya adalah benda gas. Susu
benda cair. Minyak, benda cair. Simpai, benda padat. Keranjang buah, padat. Tas, padat. Dan yang terakhir adalah sepatu, juga termasuk benda padat. Kalian bisa melengkapi tabel di slide ini di buku tematik kalian halaman 97. Sekarang kita lanjutkan anak-anak tentang kegunaan benda. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda membuat kegiatan kita menjadi terbantu. Setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Mulai dari bangun tidur, kegiatan kita sudah tergantung dengan benda. Ketika mandi, kita membutuhkan air, sabun, sampo, gayung, dan lain-lain. Ketika akan berangkat ke sekolah, kita membutuhkan seragam, sepatu, tas, buku, pensil, penggaris, dan peralatan sekolah lainnya. Kehidupan kita akan selalu tergantung dengan benda. Untuk itu, kita perlu menjaga benda-benda di sekitar kita. Benny dan Udin sedang bermain kosakata tentang nama-nama benda. Bantulah Benny dan Udin menemukan kata pada kolom huruf berikut. Kata yang ditemukan Benny dan Udin adalah sapu. Coba kalian bantu mereka untuk menemukan kata yang lain. Apa yang bisa dilihat? Meja, bagus. Dan apa lagi? Air. Dan yang berikutnya adalah udara. Kata yang terakhir adalah boneka. Ada 5 benda yang bisa ditemukan oleh Benny dan Udin. Sekarang, setelah kita menemukan kata-katanya, kita tuliskan kata-kata tersebut di dalam kolom. Kemudian kita analisa wujud dan kegunaan dari benda tersebut. Kata yang pertama tadi atau benda yang pertama tadi adalah sapu. Wujudnya adalah benda padat. Kegunaannya untuk apa? Digunakan untuk membersihkan atau menyapu lantai. Benda yang kedua adalah meja. Wujud meja adalah benda padat. Kegunaannya untuk meletakkan suatu benda atau untuk alas menulis. Benda yang ketiga adalah udara. Wujudnya adalah gas. Kegunaannya untuk bernafas makhluk hidup. Kata yang keempat atau kata benda yang keempat adalah boneka. Wujud dari boneka adalah benda padat. Kegunaannya untuk bermain. Kata benda yang terakhir adalah air. Wujud dari air adalah benda cair. Sedangkan kegunaannya untuk minum, mencuci, masak, mandi, serta menyirami tanaman. Ya, itu tadi anak-anak, kalian sudah belajar tentang bentuk-bentuk benda, wujud benda, ciri-ciri benda, kegunaan benda, dan lain sebagainya. Nah, sekarang waktunya kalian untuk berlatih. Silahkan kalian buka buku tematik kalian halaman 47, 186, dan 187. Silahkan kalian pelajari dan kalian kerjakan. Setelah itu, kalian kumpulkan ke wali kelas masing-masing. Dan anak ya. Thank you so much for your nice attention. Keep spirit, keep happy and healthy anak-anak. Tetap semangat belajar dari rumahnya. Jangan pernah menyerah. Patuhi setiap perintah orang tua kalian. Dan jangan lupa sholat 5 waktu. Oke, the last I said. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.